Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin wa sallallahu wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fidin azanallahu wa yakum. Alhamdulillah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa istiqamah berada di dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwani wa akhwati fidin azanallahu wa yakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita di Nazm Imriti ala Al-Ajurmiyah karya Syekh Syarafuddin Yahya bin Musa Al-Imriti Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan kemarin, ikhwan wa akhwat, kita sudah bahas tentang pengertian dari i'rab, ya, yaitu berubahnya akhir sebuah kata. Kemudian lawan dari i'rab adalah bina, ya, yaitu tetapnya akhir sebuah kata. Dan sudah kita bahas ya bahwasanya isim, ya, huruf itu semuanya mabni, ya, mabni. Huruf semuanya mabni. Kemudian sudah kita bahas kemarin isim, ya, kebanyakan dia mu'rab, sedikit yang mabni. Kemudian kita bahas kemarin fi'il, kebanyakan dia mabni, sedikit yang mu'rab. Ya, jadi kita sudah bahas hal itu pada pertemuan kemarin, ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bab tanda-tanda dari i'rab. Kita sudah bahas kemarin bahwasanya i'rab itu terbagi menjadi Empat. empat. Ya, i'rab terbagi menjadi empat. Yang pertama apa? Rofa, Rofa, ya, atau marfu. Yang kedua nasab, nasab, ya, katanya namanya mansub. Yang ketiga Jar majrur. jer, bukan jar majrur. majrur, ya, tapi jer. Jer, ya. Kemudian yang terakhir adalah jazm, ya, jazm. Kata yang dirofa namanya marfu. Ingat ya, kata yang dirofa namanya marfu. Kata yang dinasab namanya mansub. Kata yang di jer namanya majrur, dan kata yang di jazm namanya majzum. Gitu ya. Jadi itu yang antum harus perhatikan perbedaan antara istilah-istilah tersebut, ya. Rofa, nasab, jer, dan jazm itu adalah keadaan. Sedangkan marfu, mansub, majrur, dan majzum itu adalah katanya. Ya, katanya. Yang terkena rofa, nasab, jer, dan jazm. Sekarang kita akan masuk di bab alamatil i'rabi, bab tentang tanda-tanda i'rab, ya. Perhatikan baik-baik, ya. Silakan diperhatikan baik mikrofonnya kalau ribut, ya. Hati-hati mikrofonnya. Baik. Sekarang kita perhatikan, ya. Kata penulis rahimahullahu taala atau kata an-nazim, lirraf'i minha dhammatun wawun alif wa kadza nunun sabitun lamun hazif. Fadhammu fismin mufradin ka ahmadu wa jam'i taksirin ka ja'al a'budu wa jam'i ta'nitsin ka muslimati wa kullu fi'lin mu'rabin ka ya'ti wal wawu fi jam'i dzukuris salimi kasolihuna hum ulul makarimi kama atat fil khamsatil asma'i wa hiya allati ta'ti 'alal wila'i abun akhun hamun wafu wadhu jara
kullun mudhafan mufradan mukabbara. Wa fil muthanna nahwu zaidanil alif wan nunu fil mudhari'il ladzi urif. Biyaf'alani taf'alani antuma yaf'aluna taf'aluna ma'huma. Wa taf'alta mutlaqan kaji'tali wan nunu wal ya fil fa'alanna waf'ali. Wal harfu lam yasluh lahu alamah illa intifa qabulihil alamah. Afwan. Ada kekeliruan ya. Ya, tunggu. Ya, tuh. Saya ulang dulu. Saya mulai dari wa fil mutsanna nahwu zaidanil alif wa nunu fil mudhari'il ladzi urif biyaf'alani taf'alani antuma yaf'aluna taf'aluna ma'huma wa taf'alina tarhamina hali washtaharat bil khamsatil af'ali. Ahsan. Bab ini ikhwan, bab alamatil i'rab itu dimulai dari bab atau bait ke-32 sampai 40. Bait ke-32 sampai 40. Ya. Bait 32 sampai 40. Sekarang kita mulai dulu bab alamat i'rab ikhwan wa akhwat. Nah, di sini ada catatannya bahwasanya beliau memberikan di sini bab alamatul i'rab, ya, bab alamatil i'rab, bab tentang tanda-tanda i'rab. Padahal di sini isinya sebenarnya adalah bab alamatul raf'i. Bab tentang tanda-tanda rafa, ya. Ya. Perhatikan bab setelahnya. Bab setelahnya adalah bab alamatun nasbi. Ya. Terus di mana bab alamatul raf'i? Bab alamatul raf'i itu ada di bab alamatul i'rab. Ya. Beliau memberikan judul umum, ya, di bab alamatul i'rab. Ya, padahal yang di situ yang dimaksud adalah bab alamatul raf'i, alamat rafa. Ya, alamatul rafa. Ya. Kita akan baca berikut dengan masailnya, ya. Kata penulis di bait ke-32, lirraf'i minha dhammatun wawun alif. Tanda i'rab rafa, ya, lirraf'i minha, ya. Tanda i'rab rafa adalah dhamma, waw dan alif. Tanda i'rab rafa adalah dhamma, ya, perhatikan dhammatun wawun alif. Dhamma waw alif. Kadzaka nunun sabitun lamun hazif. Dan demikian pula kadzaka maksudnya kadzalika, ya. Dan demikian pula nun sabitun, ya, yaitu nun tetap. Nun tetap. Lamun hazif, tidak dibuang. Nun tetap dan tidak dibuang. Ya. Antum sudah pahami ikhwannya bahwasanya ada rofa, nasab, jer dan jazam. Dan kemarin kita sudah bahas bahwasanya tandanya rofa apa? Masih ingat? Rofa, dhamma, nasab. Apa tanda asalnya apa rofa? Dhamma. Dhamma. Tapi ingat, tanda asalnya rofa itu dhamma, tapi bukan hanya dhamma. Ya. Tapi rofa itu memiliki 4 tanda. Maka di sini masailnya di bait ke-32 adalah 4 tanda rofa. 4 tanda rofa. Tanda yang pertama adalah dhamma. Saya kirimkan di grup, antum bisa cek, ya. Tanda pertama adalah dhamma. Tanda kedua adalah waw. Tanda ketiga adalah alif. Dan yang ketiga adalah subutun nun, tetapnya nun. Tetapnya nun. Ya. Baik. Yang pertama apa tadi tandanya? Dhamma. Dhamma. Yang kedua? Wow. Wow. Ketiga? Alif. Alif. 4?
Subutun Thubutun nun. Ya, thubutun nun. Antum perhatikan, tanda dhamma itu adalah tanda asli. Ya, tanda asli. Dan tanda yang ketiganya, sisanya adalah tanda far'i, tanda cabang. Jadi tanda aslinya apa? Kalau rofa, dhamma. Tanda cabangnya apa? Waw, alif sama Waw, subutun. alif, dan Subutun. thubutun nun. Maka ini adalah 4 tanda rofa, ikhwan, wa akhwat fiddin. Ya. Saya akan kirimkan kembali tanda isim-isim yang sudah kita kirimkan kemarin supaya antum mengingat kembali ya. Perhatikan 9 isim yang Anda kirimkan kemarin ya. Saya kirimkan ulang. Sekarang kita lanjutkan kembali baitnya kita, bait ke-33 ya. Kata penulis, fadhammu fismin mufradin ka Ahmadu wa jam'i taksirin ka ja'al a'budu. Artinya, lanjut ya, lanjut. Wa jam'i ta'nitsin ka muslimati wa kulli fi'lin mu'rabin kayati. Di bait ke-33 dan 34 ini kita dapatkan satu buah masail. Masailnya adalah tanda i'rab dhammah. Karena ribut sekali itu. Tanda i'rab dhammah. Ya. Di bait ke-33 dan 34 kita dapatkan masail, yaitu tanda i'rab dhammah. Kata penulis di bait 33, fadhammu fismin mufradin ka Ahmadu. Maka dhamma menjadi tanda i'rab rofa pada isim mufrad. Seperti Ahmadu. Beliau contohkan isim mufrad Ahmadu. Maka dhamma menjadi tanda i'rab rofa pada isim mufrad seperti Ahmadu. Wa jam'i taksirin kaja al-a'budu. Dan jamak taksir seperti contohnya ja'al a'budu. Ja'al a'budu, telah datang para hamba. Ya. Maka di sini antum bisa dapatkan tanda dhamma itu ikhwan ada pada isim mufrad. Tanda dhamma ada pada isim mufrad. Perhatikan tabel yang 9 itu. Perhatikan tabel yang 9. Sudah lihat tabel yang 9? Ya Ustaz. Ya Ustaz. Perhatikan tabel yang 9 itu. Yang pertama adalah isim mufrad. Contohnya adalah waladun. Waladun. Antum perhatikan di atas marfu, bentuk marfunya di atas. Coba Anwar bisa diperlihatkan ya, yang mana bentuk marfunya di situ. Perhatikan dulu isi mufradnya. Perhatikan yang ditunjuk sama Anwar ya. Isi mufrad ada di sebelah kanan ikhwan. Isi mufrad ada di sebelah kanan. Pembahasan kita adalah pembahasan isim marfu ya, tanda alamat marfu atau rofa. Maka antum perhatikan tabel marfu. Perhatikan tabel marfu yang di atas itu. Itu yang ditunjuk sama Anwar. Itu namanya tabel marfu sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Itu namanya tabel marfu. Jadi mansub sama majrur jangan perhatikan dulu. Ya. Sekarang kita fokus di tabel marfunya. Kata penulis, dhamma tanda rofanya pada isim mufrad. Perhatikan isim mufrad di situ tabelnya. Satu isim mufrad. Contohnya waladun. Perhatikan di situ alamahnya. Alamahnya dhamma. Alamahnya dhamma. Ya kan? Waladun. Kalau di nazim, ya penulis sendiri memberikan contoh Ahmadu. Ya kan? Sama saja. Isim mufrad. Ahmadu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada jamak taksir. Perhatikan di situ. Lihat
di mana pointernya Anwar? Di mana jamak taksir? Perhatikan jamak taksir. Nomor 5 ya, jamak taksir nomor 5. Contohnya di situ auladun. Perhatikan di situ auladun. Tandanya adalah Dhamma. jazakallah khair. Tandanya adalah dhamma. Ya kan? Jadi ada isim mufrad, ada jamak taksir. Penulis memberikan contoh ja'al a'budu, telah datang para hamba. Ya, jamak taksirnya di situ adalah al-a'budu, para hamba. Para hamba. Ya. Itu sudah 2 ya, tanda dhamma sudah 2. Kemudian tanda dhamma ada di bait ke-34. Perhatikan bait 34. Wa jam'i ta'nitsin ka muslimati. Dan jama ta'nis, ya, jama ta'nis itu adalah jama muannas salim. Jama ta'nis adalah jama muannas salim, ya. Seperti muslimatu. Perhatikan yang dilihat sama Anwar di situ. Pointernya, perhatikan pointernya Anwar. Pointer mouse-nya. Itu nomor 4, jamak muannas salim. Perhatikan. Muslimatun. Bertanwin ya, bertanwin. Perhatikan tandanya, alamahnya, dhamma. Ya? Dhamma. Tandanya adalah dhamma. Berarti sudah ada berapa ikhwan? Akhwat? 3, Ustaz. Sudah ada berapa? 3. 3. Sudah ada 3 ya. Isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas salim. Dan jamak muannas salim. Lanjut lagi. Bait berikutnya. Wa kulli fi'lin mu'rabin kayati. Dan seluruh fi'il yang mu'rab seperti ya'ti. Nah, yang dimaksud di sini ikhwan adalah fi'il mudhari sahihul akhir. Antum bisa cek kembali di tabelnya, tabel fi'il. Saya kirimkan tabel fi'ilnya. Saya kirimkan kembali tabel fi'ilnya. Perhatikan di situ tabel fi'ilnya. Dan seluruh fi'il yang murab seperti ya'ti, yang dimaksud di situ adalah fi'il mudhari sahihul akhir. Coba bisa Anwar perlihatkan. Yang dimaksud itu adalah fi'il mudhari sahihul akhir. Ya. Perhatikan di situ di tabelnya fi'il mudhari sahihul akhir, contohnya yashrobu. Yashrobu. Tanda marfunya adalah dhamma. Ya. Kemudian ya'ti, Ustadz, itu ya'ti tidak ada dhammanya. Kenapa jadi sukun? Nah, itu ikhwan, kenapa bisa jadi sukun? Karena ya'ti itu bukan sahihul akhir, tapi fi'il mudhari mu'tal akhir. Perhatikan mu'tal akhir. Kolom ketiga. Kolom ketiga. Nah, itu fi'il mudhari mu'tal akhir. Diakhiri oleh ya. Jadi ya'ti sama seperti yahdi. Antum perhatikan yahdi. Berakhiran ya. Berakhiran ya. Ya. Jadi itu adalah tanda dhamma pada isim dan fi'il. Jadi isim tadi berapa? Isim apa saja yang kena tanda dhamma? 1. Isim mufrad, jamak taksir, Isim mufrad. Yang kedua jamak taksir. Kemudian Yang ketiga jamak salim. jamak muannas salim. Kemudian fi'il Sahihul akhir. fi'il apa yang kena? Fi'il sahihul akhir dan Mu'tal Dari mu'tal akhir. dan fi'il mu'tal mu'tal akhir. Fi'il mu'tal akhir. Maka itu adalah tanda dhamma pada rofa, ya, dikena oleh isim dan fi'il tersebut. Nah, itu tanda dhamma ya, tanda aslinya.
Kemudian tanda penggantinya dhamma apa tadi? Waw, alif, nun. Waw, alif, Waw, alif, dan butun nun. nun. Butun nun. Sekarang kita mulai lagi tanda pengganti dhamma. Sudah tadi dhamma ya? Dhamma dan siapa-siapa isim dan fiilnya. Ya, siapa-siapa isim dan fiilnya. Nah, sekarang kita masuk setelah dhamma adalah penggantinya, yaitu waw. Kata penulis di bait ke-35. Wal wawu fi jam'i dzukuris salimi kasolihuna hum ulul makarimi. Kama atat fil khamsatil asma'i wa hiya allati ta'ti 'alal wila'i. Abun, akhun, hamun, wafu, dzu jara, kullun mudhafan mufradun mukabbar. Di bait 35 sampai 37 ini kita dapatkan satu masail, yaitu tanda i'rab waw. Tanda i'rab waw pada rofa. Tanda i'rab waw pada rofa. Kan sudah tadi tanda dhamma ya? Rofa sudah tanda dhamma tadi. Sekarang tanda waw lagi. Sekarang tanda waw. Antum fokus, perhatikan baik-baik. Kata penulis, wal wawu fi jam'i dzukuris salimi. Waw menjadi tanda rofa pada jama mudzakkar salim. Waw menjadi tanda rofa pada jama mudzakkar salim. Kasolihuna hum ulul makarimi. Seperti, beliau kasihkan contoh. Seperti as-solihuna hum ulul makarim. Seperti as-solihuna hum ulul makarim. Orang-orang soleh, mereka memiliki kemuliaan. Orang-orang soleh, mereka memiliki kemuliaan. Kama atat fil khamsatil asma'i. Begitu juga waw menjadi tanda rofa. Begitu juga waw menjadi tanda rofa pada asmaul khamsah. Ya, di situ dia bilang khamsatil asma'i, maksudnya adalah asmaul khamsah. Sebentar kita lihat apa itu asmaul khamsah. Ya. Wahiyallati ta'ti 'alal wila'i. Yang akan datang secara berurutan. Maksudnya asmaul khamsah ini akan datang di bait berikutnya secara berurutan. Abun, akhun, hamun, fu, dzu jara. Beliau langsung berikan asmaul khamsah, 5 isim tersebut, asmaul khamsah, yaitu abun, 1 abun, bapak. 2 akhun, saudara laki-laki. 3 hamun, ipar. 4 fu, artinya mulut. 5 zu atau artinya pemilik. Nah, itu 5 ya. Yang pertama apa tadi? Abun. Abun. 2 Akhun. akhun. 3 Hamun. hamun. 4
Fu. 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 5. Zu. 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 Jaro yang berjalan, ya maksudnya yang berlaku, ya maksudnya kelima ini, 5 asmaul khamsah ini berlaku. Kullun mudhafan mufradan mukabbar. Dengan catatan semuanya berbentuk mudhaf. 1. Semuanya berbentuk mudhaf. 1. 2. Berbentuk mufrad. Berbentuk mufrad. Dan 3 mukabbar. Dan 3 berbentuk mukabbar. Sebentar kita akan jelaskan. Nah, sekarang kita mulai dari waw di bait ke-35. Waw menjadi tanda i'rab rofa pada jama' muzakkar salim. Pada jama' muzakkar salim. Nah, coba Anwar perhatikan, kasih lihatkan lagi contoh jama' muzakkar salim di tabelnya. Nah, coba antum perhatikan tabelnya ya. Waw menjadi tanda rofa pada jama' muzakkar salim. Antum perhatikan marfu ya, marfu. Jangan dulu perhatikan yang tabel di sebelahnya, mansub majrur yang di atas itu. Jangan perhatikan dulu. Ya. Coba scroll dulu ya, lihat marfu yang di atas ikhwan. Coba Anwar scroll ke marfu ya. Jadi pembahasan kita ikhwan ada yang di scroll ini, yang di pointer ini, marfu. Itu sampai di bawah. Jangan antum perhatikan mansub di sebelah kiri. Apalagi majrur di sebelah kirinya lagi, jangan. Fokusnya kita ada di situ yang di pointernya Anwar. Marfu ya. Sudah tadi tanda dhamma ya. Tanda dhamma pada rofa. Sudah. Kita bahas. Sekarang tanda waw. Tanda waw ada pada jama' muzakkar salim. 1. Coba Anwar perhatikan, kasihkan pointer ke jama' muzakkar salim. Itu nomor 3. Perhatikan di situ jama' muzakkar salim. Muslimuna. Muslimuna. Tandanya di situ apa? Waw. Perhatikan wawnya di situ. Muslimu wawnya. Waw itu. Muslimuna. Ya, tanda wawnya. Itu contohnya jamu muzakkar salim. Penulis memberikan contoh di nazamnya. Kasolihuna hum ulul makarimi. Seperti orang-orang soleh, mereka lah memiliki kemuliaan. Syahidnya di sini adalah as-solihuna. As-solihuna. As-solihuna tandanya adalah, marfunya adalah waw. As-solihuna, solihuna, waw. Muslimuna, solihuna, itu jama' muzakkar salim. 1 ya. Jama' muzakkar salim. Yang kedua, kita masuk lagi bait ke-6. Bait ke-36. Kama atat fil khamsatil asma'i. Begitu juga waw menjadi tanda i'rab rofa pada asmaul khamsah. Nah, coba perhatikan di tabelnya lagi yang ditunjukkan oleh Anwar. Coba Anwar perhatikan ke asmaul khamsah. Poinkan ke asmaul khamsah. Perhatikan di situ asmaul khamsah ikhwan, akhwat. Itu asmaul khamsah. Abuka, ya kan? Abuka. Abuka, ya kan? Perhatikan tandanya di situ, wow, wow, ya kan? Tanya wow. Beliau berikan semua asmaul khamsah di bait ke-37. Apa saja tadi? Abun. Abun, akhun, hamun, fu, dan zu. Maka antum bisa ganti abuka, akhuka, hamuka,
fuka. Kecuali zu ya. Zu kan yang memiliki ya. Yang Yes. memiliki. Zu malin. Misalnya yang memiliki harta. Zul jamal. Yang memiliki kecantikan. Zul jamal. Nah itu abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu malin. Maka itu asmaul khamsah tanda rofanya dengan waw. Tapi ada syaratnya, beliau berikan syarat di syatar tsani di bait ke-37. Syaratnya adalah satu, mudhof. Harus dimudhofkan. Antum perhatikan di situ abuka. Abu mudhof, ka mudhofun ilaih. Ya. Akhuka. Akhu mudhof, ka mudhofun ilaih. Ya. Catatannya harus mudhof, disandarkan. Ya, jadi mudhof artinya disandarkan. Yang kedua, mufrad. Mufrad. Harus asmaul khamsah ini mufrad. Tidak boleh dia jamak, ya. Tidak boleh menjadi jamak, harus abun. Tidak boleh dia menjadi abaun. Tidak boleh. Tidak boleh menjadi jamak. Syaratnya harus mufrad, jamak. Dan syaratnya adalah harus mukabbar. Mukabbar. Mukabbar itu adalah tidak boleh dikecilkan. Kalau abun itu bentuk mukabbar. Kalau bentuk musaggornya adalah ubayyun. 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 Itu bentuk musaggornya, bentuk kecilnya, dikecilkan. Jadi apa tadi syaratnya? Asmaul khamsah tandanya waw. Satu, harus mudhof. Yang kedua mufrad. Dan yang ketiga Mukabbar. mukabbar. Ya, Mukabbar. tidak dalam bentuk musaggar. Bukan dalam bentuk wazan fu'ailun. Ya, kalau fu'ailun itu bentuk musaggarnya. Kalau abun ubayyun. Ubayyun maksudnya bapak kecil. Akhun menjadi ukhayyun. Ya, saudara kecil. Gitu ya. Jadi 3 syaratnya asmaul khamsah beramal itu. Tapi ala kulli hal yang sering kita dapatkan itu ya, menggunakan mudhof dan mufrad. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Gitu ya. Maka selesai tanda i'rab waw pada rofa. Ya. Jadi waw tadi tanda i'rabnya waw apa saja? Isim apa? Satu. Jama muzakkar salim. Satu. Yang kedua apa? Asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Apa saja asmaul khamsah itu? Abun, akhun, Abuka, akhuka, hamuka, dan fuka. zumalin. Zumalin. Ahsan. Ya. Maka ini tanda i'rab waw pada rofa. Selesai kita tanda i'rab waw pada rofa ya. Dhamma sudah, waw sudah. Sekarang tanda i'rab rofa apa lagi? Setelah dhamma sama waw. Alif. Ikhwan, Alif. akhwan. Alif. Yaitu Alif. 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 Maka antum perhatikan di bait ke-38. Bait ke-38. Wa fil musanna nahu zaidanil alif wan nunu fil mudhari'il ladzi urif. Dalam musanna ya, di sini kita berikan satu pembahasan ya. Satu pembahasan. Yaitu pembahasannya adalah tanda i'rab alif.
Tanda i'rab alif. Sudah tadi dhamma, waw sudah, sekarang alif. Kata penulis, ya, ini masailnya tanda i'rab alif di bait ke-38. Wa fil musanna nahu zaidanil alif. Dalam isim musanna, ya, semisal zaidani, maka tanda i'rabnya adalah alif. Nah, itu maksudnya ya. Wa fil musanna nahu zaidanil alif. Dalam isim musanna seperti zaidani, tanda i'rabnya adalah alif. Nah, pembahasannya kita ikhwan cuma di syatr awal saja, di setengah bait awal, ya. Karena setengah bait berikutnya itu pembahasannya tentang subutun nun, ya. Jadi ini sampai di setengah saja sini. Wa fil musanna nahu zaidanil alif. Isim musanna seperti zaidani, tanda rofanya adalah alif. Coba Anwar perlihatkan lagi isim musanna di tabel. Nah, sekarang antum perhatikan isi musanna ikhwan di tabel yang kedua. Tabel kedua, isi musanna. Contohnya di situ tabelnya adalah waladani. Waladani, dua anak kecil. Waladani. Musanna itu artinya dua ya. Musanna itu artinya dua. Kalau mufrad itu tunggal, musanna itu dua. Ya. Kalau waladun itu satu orang anak laki-laki. Kalau waladani itu dua orang anak laki-laki. Musanna. Waladani, perhatikan tandanya adalah alif. Alif. Waladani, perhatikan alifnya di situ. Dani, waladani. Waladani, ya, perhatikan di pointernya Anwar situ. Waladani. Sedangkan di bait syairnya penulis berikan contoh adalah zaidani. Zaidani. Zaidani alif. Ya. Cuma itu saja. Ya. Jadi isim musanna, ikhwan wa akhwat, apa anunya? Apa isimnya? Afan. Kalau tanda alif, apa isimnya? Isim musanna. Isim musanna. Kalau tanda alif, ya, pada rofa, maka yang mendapatkan isimnya adalah isim musanna. Isim musanna saja. Isim musanna. Ya. Isim musanna. Sekarang lanjut lagi. Selesai kita bahas dhammah. Tanda rofa. Selesai kita bahas apa tadi? Alif. Wow, alif. Wow, sebelumnya alif. sebelumnya wow sudah. Kemudian selesai kita bahas alif. Sekarang kita akan bahas tanda rofa terakhir apa? Subutun nun. Sekarang kita perhatikan bait 38 syatr tsani. Ya, paruh kedua. Ya. Kata penulis, wan nunu fil mudhari'il ladzi urif biyaf'alani taf'alani antuma yaf'alan sampai bait 40, ya, bait 38 sampai bait 40. Di situ kita dapatkan satu masail. Masailnya adalah tanda i'rab subutun nun. Tanda i'rab subutun nun. Ya, tanda i'rab subutun nun. Ya. Kita perhatikan. Wan nunu fil mudhari'il ladzi urif. Ini bait 38 syatr tsaninya ya, paruh keduanya ini bait bahas tentang subutun nun. Ya.
Kalau bait pertamanya tadi, syatar awalnya, dia bahas tentang Isi musanna. tanda rofa alif. Ya, isi musanna, tanda rofa alif. Kalau syatar saninya, dia bahas tentang Subutun nun. subutun nun. Ya. Kata penulis, wan nunu fil mudhari'il ladzi urif. Adapun nun menjadi tanda rofa pada fi'il mudhari yang telah dikenal. Kenapa ini? Ya, sodar bait dan ajaz ya. Kalau sodar itu di syatar awalnya, ajaz itu syatar saninya. Ya. Tapi itu kalau itu bahas tentang ujungnya ya, kalau sodar sama ajaz. Ya, ini kita sedang bukan bahas ujungnya tapi sedang bahas satu kalimatnya. Kalau sodar sama ajaz itu ujungnya. Ya, ujungnya. Adapun nun di fi'il mudhari yang telah dikenal menjadi adapun nun menjadi tanda rofa pada fi'il mudhari yang telah dikenal biyaf'alani taf'alani antuma, yaitu fi'il yang memiliki wazan yaf'alani taf'alani wa yaf'aluna taf'aluna ma'huma, bersama yaf'aluna dan taf'aluna. Berarti sudah 4 ya, sudah 4. 1 yaf'alani, 2 taf'alani, 3 yaf'aluna, 4 taf'aluna. Ya. Jadi sudah 4 ya, 4 wazannya. Ya, Ustaz. Kemudian bait 40, wa taf'alina tarhamina hali. Dan yang kelima adalah wazannya taf'alina. Berarti wazannya ada 5. Apa saja tadi wazannya? 1 Yaf'alani. yaf'alani, 1, 2 Yaf'alani. taf'alani, 3 Yaf'aluna. yaf'aluna, 4 Taf'aluna. taf'aluna, 5 Taf'alina. taf'alina. Ini 5 wazannya. Ini fi'il ya, ini fi'il. Beliau kasihkan contoh. Tarhamina hali. Kamu perempuan, kasihanilah keadaanku. Masya Allah. Kamu perempuan, kasihanilah keadaanku. Tarhamina itu kan asalnya ya, tarhamina. Tarhamina hali. Kamu perempuan, kasihanilah keadaanku. Washtaharat bil khamsatil af'ali, yang dimana 5 wazan ini dikenal dengan nama af'alul khamsah, yang dimana 5 wazan ini dikenal dengan nama af'alul khamsah. Nah, sekarang coba Anwar perhatikan lagi, berikan fi'il lagi, tabel fi'il yang mu'rab. Terakhir ikhwan kita bahas nun ya, nun ya yang menjadi tanda rofa. Nah, nun yang menjadi tanda rofa ikhwan yaitu cuma fi'il saja. Fi'il, bukan isim ya, bukan isim.
yaitu af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Perhatikan yang ditunjuk sama Anwar ya, af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Nah, contohnya di situ adalah yadhhabani. Nah, yadhhabani itu wazannya adalah apa? Bani. Yaf'alani. Yaf'alani. Yadhhabani. Nah, maka tandanya dia adalah subutun nun, tetapnya nun. Nah, perhatikan nun di terakhirnya. Perhatikan nun di terakhirnya. Yadhhabani, nah, gitu kan? Yadhhabani. Nah, itu subutun nun, tetapnya nun. Tetapnya nun. Maka antum bisa di sini dapatkan kesimpulan ikhwan. Di fi'il, ya fi'il yang rafa, ya fi'il yang marfu, cuma dua tandanya. Cuma dua tandanya. Kalau bukan domma, maka tandanya adalah subutun nun. Ya. Kalau bukan domma, tandanya adalah subutun nun. Nah, kalau domma tadi sudah ya kita dapatkan fil mudhari sahihul akhir dengan mu'tal akhir. Nah, kita murojaah pada pertemuan kita pada malam hari ini ya. Pertemuan kita pada malam hari ini. Tanda rofa ya, tanda rofa, tanda aslinya ada berapa? Tanda aslinya apa? Domah. Tanda aslinya apa? Rofa ikhwan akhwat. Doma. Domma. Tanda aslinya rofa domma. Tanda penggantinya atau tanda cabangnya ada? 3. Apa itu? Waw. Waw, alif dan Nun. subutun nun. Ahsan. Kita mulai bedah satu-satu. Mulai dari tanda aslinya dulu, domma. Kalau domma tadi apa-apa saja yang kena domma? Satu. Isim mufrad. Isim mufrad. Satu. Dua. Jamak taksir. Yang ketiga apa ikhwan? Akhwat? Jamak muannas salim. Kemudian fi'il ya. Fi'ilnya apa? Fi'il mudhari sahihul akhir. Fi'il mudhari sahihul akhir dan mu'tal akhir. Jangan lupakan mu'tal akhir. Jangan lupakan mu'tal akhir. Itu untuk tanda dhammah. Kemudian tanda yang kedua yaitu apa tanda? Wow. Tanda waw apa? Satu. Jamak muzakkar salim. Yang kedua apa? Asmaul khamsa ya. Asmaul khamsa ada 5. Satu apa? Abun. Kun, fun dan zu. Ya. Jadi dua, jamak muzakkar salim dan asmaul khamsa. Asmaul khamsa ada 3 syaratnya supaya dia bisa tanda rofanya waw. Ada 3 syaratnya. Satu apa? Dua mufrad dan 3 mukabbar. Ya, coba diperhatikan mikrofonnya Ela ya. Ela Nur Laila ya. Perhatikan mikrofonnya. Ya. Jadi syaratnya asmaul khamsah satu apa? Mudhaf. Nah, jadi harus dia teridofahkan abuka, Abu Bakrin, Abu Hamzati atau Abu Hamzata. Ya, Abu Hurairata. Ya kan? Nah, sama juga akhuka. Ya kan? Akhul muslimi dan seterusnya. Mudhaf. Yang kedua mufrad harus dia tunggal, tidak boleh dia jamak. Abaun, tidak boleh dia menjadi begitu, tidak boleh jadi jamak. Akhun harus dia tunggal, tidak boleh dia menjadi
Ikhwatun, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau dia menjadi jamak, kembali ke jamak dia. I'rabnya kembali ke jamak. Ya. Dan syarat ketiga harus mukabbar, bentuknya seperti begitu. Tidak diubah ke bentuk kecil, ya, bentuk musaghar, yaitu Ubayyun, Ukhayyun. Maksudnya ayah kecil. Ubayyun itu artinya ayah kecil. Itu bentuk tasgir, bentuk kecil. Ubayyun, ayah kecil. Ukhayyun, saudara kecil. Itu bentuk tasgir. Jadi itu 3 syarat. Kemudian kita masuk, selesai dhamma waw. Kemudian apa tadi ketiga? Tandanya rofa? Alif. 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 Apa tandanya alif? Isim musanna. Isim musanna. Ya, isimu Musanna. musanna. Zaidani, muslimani, ya, dan seterusnya. Dan yang keempat, apa tandanya? Yang keempat. Subutun nun. Subutun. Subutun nun. Subutun nun. Nah, subutun nun hanya khusus pada fi'il saja. Yaitu fi'il apa? Af'alul khamsah. Ya, af'alul Af'alul af'al khamsah. Af'alul khamsah, ya. Fi'il-fi'il yang 5. Yaf'alani, taf'alani, yaf'uluna, taf'uluna, taf'alina. Ahsan. Barakallahu fiik jami'an, ya. Alhamdulillah. Selesai kita pada tanda i'rab rofa, ya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk di tanda nasab, tanda jar juga, ya, tanda jar. Tanda jar. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan di pertemuan berikutnya tanda nasab dan tanda jar, ya. Kita agak ini kalau antum dapatkan agak cukup cepat, ya. Ya, ini saja anak pikir ini sudah cukup agak lambat, ya, agak lambat. Ya. Jadi apa namanya? Labas, tidak ada masalah, ya. Kita saja. Kita sebisa mungkin asalkan antum paham. Kalau memang tidak paham, sisa bertanya kepada teman-teman musyrif sama musyrifat. Ya. Hasan. Baik, sebelum kita tutup ada mungkin yang mau bertanya, fadhal ikhwan. Ada Ustaz mau tanya Ustaz. Boy, yang mana ini banyak sekali? Ira Ustaz. Silakan, Ira. Iya. Ustaz tadi yang domah, kenapa domah muqaddarah jadi masuk Ustaz? Domah Tetap masuk, muqaddarah tetap yang, masuk. yang di fi'il. Iya, sementara kalau yang di isim ada apa? Ada maksur, itu ada domah Ada muqaddarah maksud. juga. Ya, sebenarnya sebenarnya juga kita banyak- mau bahas kemarin, ya. Sebenarnya kita mau bahas kemarin itu yang apa namanya? I'rab takdir, ya. I'rab takdir, cuma qadarullah itu agak sedikit kelupaan mengingat karena waktu juga, ya. Jadi sebenarnya kita mau jelaskan itu. Jadi dia tetap masuk dhamma muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah, tetap masuk dhamma, fathah, kasrah, tapi takdiri, bukan lafzi. Bukan lafzi, ya. Bukan lafzi. Terus kenapa Jadi yang 9 nggak masuk Ustaz? Yang apa alis mulazilan yang sorry, pada dia domah juga. karena di isim mufrad, kalau di rofa, ya, kalau dia di rofa isim mufrad, ya, di sini ada pendetailannya dari apa namanya di Ajurumiyah, ya. Ajurumiyah detail, dia bilang kalau di rofa isim mufrad dan jama taksir munsorif dan goir munsorif. Di Jurumiyah. Iya, afwan, kalau di jarnya, ya, di jar. Kalau di jar dia bahas munsorif dan goir munsorif. Sedangkan kalau di rofanya dia tidak bahas karena sudah masuk munsorif dan goir munsorif. Gitu. Tapi nanti di jarnya, di jar, tanda i'rab jar, nanti di situ nanti dibahas, ya, dibahas. Sedangkan di 9, coba perhatikan Anwar. Anwar, coba perhatikan screen share yang 9 itu tadi. 9 kolom. Ya, yang dimaksud tadi Ira, ikhwan wa akhwat, itu nomor 9, ya. Nomor 9. Ismul ladzi la yansarif. Dikatakan Ustaz, kenapa bisa isim ladzi la yansarif tidak masuk ke rofanya dhamma? Perhatikan kan rofanya dhamma di situ, ya. Antum perhatikan. Ya kan? Karena di pembahasan itu aslinya,
isi mufrad ya, entah dia munsharif atau ghairu munsharif, dia tetap dhammah. Dan jamak taksir entah dia munsharif atau ghairu munsharif, tetap dia dhammah. Pembahasan ismul ladzi la yansharif akan kelihatan ketika jer. Bukan di rofa, bukan di nasab, tapi di jer. Gitu ya. Mafhum, Ira? Iya, itu ya, sama satu lagi Ustadz, kalau misalkan maksudnya gini, apa nggak disebutkan secara, jadi kalau di fiil masuk yang muqaddarnya, harusnya yang isimnya kan juga masuk juga Ustadz, yang di muqaddarnya. Yang Sebenarnya maksud sama harus. mansuh. Cuma di Iya. sini penulis berikan contoh di sini muqaddar ya. Jadi ada sedikit ya namanya juga syair ya, namanya juga syair. Nah, jadi penulis berikan di sini contohnya wa kulli fi'lin mu'rabin kayati. Jadi sebenarnya di sini penulis yang inginkan itu ya, domanya adalah doma muqaddar sebenarnya. Ya, doma muqaddar. Padahal pembahasannya kita ini doma zahirah, ya kan? Doma zahirah. Nah, jadi ya labas. Nah, kita bisa terangkan bahwasanya ya'ti ini sebenarnya maksud di doma muqaddar sebenarnya, ya. Maksud di doma muqaddar. Yang beliau bahas itu adalah ya dia tetap doma tapi muqaddar, ya. Ada doma tapi lafzi, ya, lafzi. Jadi labas, tidak ada masalah untuk itu. Sisa yang gurunya nanti terangkan, ini ya'ti ini sebenarnya doma muqaddar. Antum perhatikan di bait ke-34 ikhwan, akhwat. Bait 34. Ya. Wa jam'i ta'nisin ka muslimati wa kulli fi'lin mu'rabin ka ya'ti. Nah, ya'ti di situ ikhwan, itu fi'il mudhari'nya sebenarnya dia itu adalah i'rab takdiri. Ya, takdiri. Nah, tapi ini sisa pintar-pintarnya saja guru untuk menjelaskan bahwasanya ini sebenarnya domanya muqaddar. Ya, domanya muqaddar. Dan yang dimaksud di sini adalah doma zahir. Sebenarnya harusnya pembahasannya awal ya, harusnya pembahasan awalnya. Cuma karena ini dalam bentuk bait syair ya kita maklum saja. Untuk maklum. Ya. Mafhum, Ira? Mafhum Ustaz. Jazakallah Barakallahu khairan. fi. Nuraini? Yang udah ditanyakan Mbak Ira sih Ustadz, yang Baik, akan ditanyakan. Satu lagi Ustadz, tadi yang bentuk wazan dari musaghar isim tazghir itu fu'ailun ya Ustadz. Fu'ailun atau fu'ailun. Apa Ustadz? Fu'ailun. Ahmad sudah dapat di Durusul Lughah, Ahmad? Ustaz. Sudah dapat di Durusul Lughah kan? Isim Lupa. tasghir? Lupa lagi. Fu'ailun atau fu'ailun? Fu'ailun. Ya, bisa nanti ditanya saat. Oke, baik. Yang lain? Jazakallah khair Ustadz. Barakallah. Ya, silakan yang lain. Baik, saya kira sudah cukup ya, karena sudah tidak ada yang bertanya. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita di hari Senin ya, bismillah ta'ala. Ya, saya kira kita agak sedikit cepat-cepat nanti di hari Senin. Kalau bisa kita selesaikan di tanda-tanda i'rab sampai di jazm ya. Jazm atau ya di jazm, mudah-mudahan kita bisa dapatkan i'rab di jazm. Ya, kalau tidak bisa kita dapatkan i'rab di jazm, minimal kita dapatkan i'rab di khafat, karena pembahasan khafat nanti kita akan bahas tentang isim yang tidak bertanwin ya, ismul ladzi la yansharif. Isim yang tidak bertanwin. Isim yang tidak bertanwin ya. Baik. Saya kira itu saja yang bisa kita sampaikan. Naktafi bihadzal qadar. Wa alhamdulillah nasallahu ta'ala yanfa'ana mimma lamana innahu waliyyu dzalika wal qadir. Ikhwan wa akhwat, kalau misalnya antum tidak mengerti materinya, silakan murojaah ulang di video. Kemudian ya fungsi dari musyrif dan musyrifah salah satunya supaya antum bisa bebas bertanya ya. Supaya antum bisa bebas bertanya, dan kalau misalnya ada yang tidak dimengerti ya bisa dijelaskan kembali ya, bisa dijelaskan kembali sama teman-teman. Ya.
Barakallahu fiik. Kita tutup dan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu fikum jami'an.